Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Great Maths dengan saya Rizka Fitriani akan menjelaskan tentang penerapan konsep trigonometri dalam penentuan waktu sholat fardu. Lalu, konsep trigonometri seperti apa sih yang digunakan dalam penentuan waktu sholat fardu? Trigonometri sebagai cabang ilmu matematika yang mempelajari hubungan antara sudut dan panjang sisi segitiga dapat diterapkan untuk memanfaatkan data astronomi guna menghitung waktu sholat dengan akurasi tinggi. Konsep trigonometri memungkinkan penggunaan informasi tentang posisi matahari dan sudut elevasi untuk menentukan waktu sholat secara lebih akurat. Melalui penerapan konsep trigonometri, diharapkan umat Islam dapat menjalankan ibadah sholat dengan lebih tepat waktu, mengurangi keraguan dan ketidakpastian yang sering muncul dalam penentuan waktu sholat. Lalu apa saja sih data yang harus kita siapkan? Di sini saya mengambil contoh di tempatnya yaitu Kupang, Nusa Tenggara Timur dengan waktu Indonesia Tengah dengan lintang tempat min 10 derajat 12 menit lintang selatan, bujur tempatnya 123 derajat 35 menit bujur timur, deklinasi matahari pada saat jam 12 WITA, itu kita konversi menjadi GMT, yaitu didapatkan pukul 4 GMT, didapatkan hasilnya 13 derajat 16 menit 17 detik, equation of time-nya pada jam 12 WITA yaitu min 4 menit 3 detik. Selanjutnya kita mencari nilai interpolasinya. Caranya kita kurangkan ini bujur tempat dikurang dengan bujur daerah. Untuk bujur daerah di waktu Indonesia Barat itu bernilai 105 derajat, waktu Indonesia Tengah bernilai 120 derajat, dan waktu Indonesia Timur itu bernilai 135 derajat. Selanjutnya kita bagi dengan 15 dan didapatkan hasil 14 menit 20 detik. Untuk data yang kita gunakan yaitu data hisab ruqyat dari tanggal 17 Agustus 2024. Di sini kita mencari nilai deklinasi matahari dan equation of time. Kita lihat pada pukul 12 WITA, ini kita kurangkan dengan 8 untuk mengubahnya menjadi GMT. Dan di sini kita lihat pada saat jam 4. Lalu kita lihat tabel apparent declination-nya. Kita cari yang sejajar dan didapatkan hasilnya 13 derajat 16 menit 17 detik. Selanjutnya kita cari nilai equation of time-nya. Equation of time pada jam 4 bernilai min 4 menit 3 detik. Selanjutnya untuk menghitung waktu sholat zuhur, kita dapat menggunakan rumus meridian pas dikurang dengan interpolasi. Untuk mencari nilai meridian pas itu sama dengan pukul 12 dikurang dengan equation of time. Jadi di sini tadi equation of time-nya yaitu min 4 menit 3 detik. Jadi 12 ditambah dengan 4 menit 3 detik didapatkan hasil 12 jam 4 menit 3 detik. Waktu zuhur sama dengan 12 jam 4 menit 3 detik dikurang dengan 14 menit 20 detik. Didapatkan hasil 11 jam 49 menit 43 detik. Jadi, waktu zuhur di Kupang adalah pukul 11.50 WITA. Selanjutnya, kita menghitung waktu asar. Untuk menghitung waktu asar, kita menghitung dulu tinggi matahari pada saat waktu asar dengan rumus kotan H asar sama dengan tan lintang tempat dikurang dengan deklinasi matahari ditambah 1. Didapat hasilnya 0,434218. Selanjutnya kita mencari nilai dari tan H asar. Didapatkan hasilnya 0,697243 dan didapatkan nilai H asarnya sama dengan 34 jam
53 menit 9,22 detik. Selanjutnya, kita menghitung sudut waktu asar dengan rumus cos T sama dengan min tan lintang tempat dikurang tan deklinasi matahari ditambah dengan sin ketinggian matahari pada saat waktu asar dibagi dengan cos lintang tempat dibagi dengan cos deklinasi matahari. Didapatkan hasilnya yaitu sudut waktu asar 50 jam 14 menit 40,3 detik. Untuk yang selanjutnya, cara menghitung waktu asar yaitu meridian pas ditambah dengan sudut waktu asar dibagi dengan 15 dikurang dengan interpolasi. Meridian pas itu tadi nilainya 12 jam 4 menit 3 detik. Sudut waktu asar dibagi dengan 15 didapatkan hasilnya 3 jam 20 menit 58,69 detik dan nilai interpolasinya yaitu 14 menit 20 detik. Didapatkan hasil 15 jam 10 menit 41,69 detik. Jadi, waktu asar di Kupang adalah pukul 15.11 WITA. Selanjutnya kita menghitung waktu sholat maghrib. Untuk ketinggian matahari pada saat waktu maghrib yaitu min 1 derajat. Selanjutnya kita menghitung sudut waktu pada saat waktu maghrib dengan rumus cos T sama dengan min tan lintang tempat dikali dengan tan deklinasi matahari ditambah dengan sin ketinggian matahari pada saat waktu maghrib dibagi dengan cos lintang tempat dibagi dengan cos deklinasi matahari dan didapatkan hasil sudut waktunya yaitu 88 jam 36 menit 43,95 detik. Selanjutnya, rumus untuk mencari waktu maghrib yaitu meridian pas ditambah dengan sudut waktu maghrib dibagi dengan 15 dikurang dengan interpolasi. Nilai dari meridian pasnya yaitu 12 jam 4 menit 3 detik ditambah dengan T per 15-nya yaitu didapatkan hasil 5 jam 54 menit 26,93 detik dan nilai interpolasinya yaitu 14 menit 20 detik. Kita dapatkan hasilnya 17 jam 44 menit 9,93 detik. Jadi, waktu maghrib di Kupang adalah pukul 17.44 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya kita menghitung waktu sholat Isya. Untuk ketinggian matahari pada saat waktu Isya yaitu min 18 derajat. Untuk selanjutnya kita menghitung sudut waktu Isya dengan rumus cos T sama dengan min tan lintang tempat dikali dengan tan deklinasi matahari ditambah dengan sin ketinggian matahari pada saat waktu Isya dibagi dengan cos lintang tempat dibagi dengan cos deklinasi matahari. Didapatkan hasil sudut waktu Isyanya 106 derajat 16 menit 10,29 detik. Untuk menghitung waktu Isyanya yaitu meridian pas ditambah dengan sudut waktu Isya dibagi dengan 15 dikurang dengan interpolasi. Untuk nilai meridian pasnya yaitu 12 jam 4 menit 3 detik ditambah dengan sudut waktu Isya dibagi 15 tadi didapatkan hasilnya 7 jam 5 menit 4,69 detik dikurang dengan nilai interpolasinya yaitu 14 menit 20 detik. Didapatkan hasil 18 jam 54 menit 47,59 detik. Jadi, waktu Isya di Kupang adalah pukul 18.55 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya yaitu waktu sholat subuh. Untuk ketinggian matahari pada saat waktu subuh yaitu min 20 derajat. Langkah selanjutnya yaitu kita menghitung sudut waktu pada saat waktu subuh dengan rumus cos T sama dengan min tan lintang tempat dikali dengan tan deklinasi matahari ditambah dengan sin
ketinggian matahari pada saat waktu subuh dibagi dengan cos lintang tempat dibagi dengan deklinasi matahari, dan didapatkan sudut waktu subuhnya yaitu 108 derajat 20 menit 14,05 detik. Rumus untuk menghitung waktu subuh yaitu meridian pas dikurang dengan sudut waktu subuh dibagi dengan 15 dikurang dengan interpolasi. Nilai meridian pasnya itu tadi yaitu 12 jam 4 menit 3 detik. Nilai dari sudut waktu subuh dibagi dengan 15 itu didapatkan hasil 7 jam 13 menit 20,94 detik, dan nilai interpolasinya yaitu 14 menit 20 detik. Didapatkan hasil 4 jam 36 menit 22,06 detik. Jadi, waktu subuh di Kupang adalah pukul 4:36 waktu Indonesia Tengah. Ini merupakan ringkasan perhitungan dari masing-masing waktu sholat tersebut. Untuk waktu zuhurnya yaitu pukul 11.50 WITA, untuk waktu asarnya yaitu pukul 15.11 WITA, untuk waktu maghribnya pukul 17.44 WITA, untuk waktu isyanya pukul 18.55 WITA, dan waktu subuhnya 4.36 WITA. Perhitungan pada masing-masing daerah akan berbeda tergantung pada lokasi geografisnya, seperti lintang dan bujur tempat. Jadi, waktu sholat di Kupang akan berbeda dengan waktu sholat di Bandar Lampung. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.